Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلسنا حوله فقال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها متفق عليه. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk di atas mimbar sedang kami duduk di sekeliling beliau. Lantas bersabda, sesungguhnya di antara yang aku khawatirkan terhadap diri kalian sepeninggalku adalah dibukanya atau diperlihatkannya keindahan dari perhiasan dunia bagi kalian. Muttafaqun alaih. Ahibati fillah, di sini ada satu kalimat bahasa Arab yang mungkin kita sering dengar. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di antara yang ku khawatir, inna mimma akhafu alaikum min ba'di, sepeninggalku. Beliau mengatakan, ma yuftahu alaikum min zahratid dunya. Beliau mengatakan adalah dibukanya atau diperlihatkannya zahra, bunganya dunia. Zahra. Di sini kalimat bahasa Arab ini memiliki makna yang sangat mendalam sekali. Rasulullah SAW ketika menyampaikan ini, beliau duduk di atas mimbar. Ya, kita tahu bagaimana kehidupan para sahabat Nabi. Kalaupun sekali-kali mereka dapat harta, tapi lebih sering mereka hidup dalam kesulitan. Semasa hidup Nabi alaihissalam. Bahkan kita sendiri ya mengetahui bagaimana kondisi ekonomi Nabi kita alaihissalam. Meninggal dunia beliau alaihissalam, baju besinya, baju perangnya itu digadaikan di orang Yahudi. Bukan untuk beli baju, bukan untuk beli handphone, bukan untuk senang-senang, tapi untuk beli gandum, syair. Bukan gandum yang mahal lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Maka karena beliau sayang sama umatnya, apalagi beliau udah dikasih tahu sama Allah Azza wa Jalla, dan beliau juga udah sampaikan kepada para sahabatnya, bahwa nanti ini, yang ada itu, dunia dibukakan buat kalian. Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan, Yaman ditaklukkan. Yang di balik sana akan ada banyak harta. Maka beliau menjelaskan. Beliau mengingatkan para sahabatnya. Beliau sayang sama umatnya. Beliau mengatakan termasuk, sesungguhnya yang termasuk. Artinya banyak yang Nabi takutkan menimpa umatnya. Di antaranya Dajjal umpamanya. Di antaranya fitnah wanita. Tapi dalam hadis di antaranya riya juga. Di antara semua yang beliau takutkan, ada satu yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Yaitu dibukakannya atas kalian zahratud dunya, bunganya dunia. Kenapa kok disebut bunga? Karena orang itu suka melihat bunga. Dia terpesona dengan indahnya bunga. Tapi dia lupa bunga itu akan layu. Disebut bunga karena gak lama. Dia akan layu, kemudian menjadi kering. Mau diapakan kalau udah layu? Mau disiramin, mau dipupuk, dia mau mati. Atau kalau pohonnya nggak mati, bunganya akan jatuh. Maka kita lihat tuh, orang-orang yang berangkat ke Belanda untuk melihat bunga tulip. Berapa lama umurnya bunga tulip itu? Ya, kejauhan kita ngomong bunga tulip. Bunga mawar lah. Kadang-kala ada seorang suami, dia petikkan bunga mawar buat istrinya, ditaruh di rumah. Taruh di vas, kasih air ya, kelihatan segar. Lama-kelamaan dia akan layu. Dan engkau tidak ingin dia berada di kamarmu lagi. Terus, sampah tempat. Maka beliau sampaikan, yang aku khawatirkan itu sesuatu yang fana. Bunga tadi, yang memang indah dan menipu orang, perhiasan-perhiasannya, padahal gak lama umurnya. Coba dilihat, orang paling kaya di dunia, berapa umurnya? Terus bagaimana dengan kekayaan dia? Di masa COVID-19, berapa banyak raksasa-raksasa yang tumbang. Secara ekonomi dulu dia Masya Allah, tumbang. Kemudian jamaah, ketika bicara sesuatu yang menarik, yang mempesona, akan mendorong orang bersaing untuk memilikinya.
berebut itu bunga. Kadangkala sampai berdarah-darah. Kadangkala akhirnya nggak ada yang dapat. Ana sering kali melihat, ya daerah Jember aja ya, atau tempat luar kota, tapi lebih sering di Jember dan lihat, ada tanah-tanah yang sudah puluhan tahun, mungkin sejak Ana ada di Jember, atau sebagian sejak Ana pulang dari Medina. Ana melihat tanah, rumah, pertukuan, subhanallah, yang terbengkalai. Tidak ada yang menempati, tidak ada yang menyewa, tidak dikontrakkan juga. Yang ada sengketa. Ya Allah, siapa yang sengketa? Kadang-kala kakak beradik, keponakan sama pamannya, sahabat. Dulu mereka sahabat, membangun bisnis bersama, sama-sama ikhlas mengeluarkan uangnya. Di tengah jalan, ketika dibukakan pintu dunia, dua-dua tidak dapat menikmati hal itu. Yang ada, bahasa Jawanya itu berengkengan, jemaah. Ya, sengketa tadi. Dan itu yang Nabi SAW takutkan. Tidak sedikit pembunuhan terjadi gara-gara harta. Silaturahim terputuskan gara-gara bunga dunia ini. Perhiasan dunia. Maka Nabi menakutkan hal itu. Di masa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas itu mengatakan, Ibnu Abbas ini sahabat Nabi, sepupunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau hidup setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mungkin setelah berapa waktu beliau mengatakan, ya, sara amatu mu'akhatin nas 'ala dunya. Kata beliau, kebanyakan persekutuan, persahabatan orang-orang ini urusan dunia. Artinya, selama engkau bisa memberikan manfaat kepadaku, sahib. Kalau tidak, selamat tinggal. Jarang persahabatan yang karena Allah Azza wa Jalla. Maka benar-benar beliau menakutkan hal itu akan menimpa umat Islam. Dan sepertinya sebagian umat Islam itu nggak sadar kalau sudah dikasih peringatan. Seperti orang yang sedang jalan, turun jalannya dikasih tahu, hati-hati licin, ada kelokan, hati-hati jangan terlalu kencang jalan. Tapi jalan kencang. Karena dia lihat mobilnya bagus, belok sedikit terjun ke dalam jurang. Itulah dunia. Kalau kita nggak berhati-hati, kita akan tergelincir. Kenapa? Karena dia benar-benar menggoda. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.